hari ini kita mau ngapain ya? Mau ibadah dong, Oh Kak. iya betul, adik-adik jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Adik-adik duduk manis, kita memulai ibadah kita. Mari kita satu teduh sejenak. Adik-adik, mari menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Untuk memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 33, Tuhan telah gembalaku. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita masuk dalam puji-pujian yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Adik-adik, Kakak Dep minta adik-adik semua buka Alkitabnya dari kitab Amos. Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Coba dilihat, Amos itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, betul, di perjanjian lama. Nah, kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita mau sama-sama berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk, sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa.
Allah Bapa kami, sumber kami yang hidup, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dalam istirahat kami tadi malam. Dan kembali Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Kakak Dep akan bacakan. Adik-adik semua simak bacaannya. Sudah ya, sudah dibuka ya. Dari Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Judulnya adalah hidup dan mati. Adik-adik simak ya, pakai telunjuknya nih, disimak baik-baik. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar seorang tokoh ya. Seorang tokoh yaitu Amos ya. Adik-adik mungkin pernah mendengar cerita ini mungkin di Alkitab atau di cerita-cerita di sekolah atau di sekolah minggu ya. Nah, Bapak Amos ini adalah seorang peternak domba. Siapa yang di sini yang pernah melihat domba? Nah, banyak nih. Biasanya domba itu ada di mana sih? Di daerah-daerah pulau-pulau Jawa ya adik-adik ya. Nah, dia walaupun dia seorang peternak domba, dia juga adalah pemetik buah ara. Ya, pemetik buah ara. Adik-adik pernah melihat buah ara? Kakak Dep akan tunjukkan nih buah ara. Inilah gambarnya, buah ara. Nah, buah ara. Nah, Bapak Amos ini seorang peternak domba. Dia juga pemetik buah ara dari desa. Ada desanya adik-adik. Nama desanya itu adalah Desa Tekoa. Sekarang semuanya sebut Desa Tekoa. Nah, adik-adik, Bapak Amos ini dia ini dipilih sama Tuhan, ya. Dia dipilih Tuhan untuk apa kira-kira? Dia dipilih Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel tentang berbagai kesalahan mereka. Seperti adik-adik ketahui ya, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka senang sekali tuh yang namanya membuat hati Tuhan sedih. Seperti misalnya mereka ini menyembah berhala-berhala. Lalu mereka ini suka sekali loh adik-adik menindas orang-orang yang miskin. Orang-orang yang gak punya uang itu suka sekali mereka menindas. Kira-kira kalau mereka melakukan seperti itu menyedihkan hati Tuhan gak sih? Kira-kira Tuhan itu sedih gak? Iya, betul. Tuhan itu sedih apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Ya, makanya itu Bapak Amos ini dipilih Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kesalahan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Amos ini nih mengingatkan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini, supaya semua yang dilakukan ini menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, apa saja sih perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan? Kira-kira apa saja? Satu, apa? Tidak menyembah berhala. Ya, lalu apalagi? Mengasihani, ya, mengasihani sesama, punya kasih terhadap sesama, ya, tidak maunya menang sendiri, ya. Nah, makanya itu Bapak Amos mengingatkan bangsa Israel untuk mau bertobat, ya, berbuat baik di dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Sama seperti hari ini ya, kita sama-sama diingatkan sama firman Tuhan. Untuk apa? Untuk selalu berbuat baik. Adik-adik tahu nggak sih kalau berbuat baik itu nggak hanya dalam teman-teman berelasi saja, atau hanya teman-teman di sekolah, atau hanya teman-teman di sekolah minggu. Tetapi berbuat baik itu dimulai dari apa? Diri kita sendiri ya. Perbuatan baik yang kita lakukan harus dimulai dari diri kita sendiri. Apa saja sih? Nah, mulai rajin berdoa. Siapa yang di sini kalau berdoa suka bolong-bolong? Pasti banyak nih yang berdoa suka bolong-bolong. Nah, diingatkan lagi nih melalui firman Tuhan hari ini untuk rajin berdoa. Berdoa nggak hanya saat sedih aja, tetapi saat suka dan duka kita harus berdoa. Itu pertama. Lalu yang kedua, baca Alkitab. Nah, apakah adik-adik tiap hari baca Alkitab? Nah, kita diingatkan nih untuk setiap hari saat teduh, baca Alkitab, ya, merenungkan firman Tuhan, ya, nggak hanya hari Minggu aja, saat sekolah Minggu, tetapi setiap hari. Supaya kita tahu nih apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu apalagi kira-kira yang dimulai dari diri sendiri? Nah, melalui perkataan, mulut kita ini nih, ya, mulut kita ini harus berkata-kata yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kalau kita berteman sama teman-teman yang lain, suka nih berkata-kata yang suaranya kenceng, atau berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang kasar. Nah, itu kita harus mengkoreksi diri kita untuk berkata-katalah yang baik, yang membangun, ya. Nah, itu ya adik-adik. Jadi hari ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan, kita harus hidup baik di mata Tuhan, ya, dan kita dapat melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab penuh, ya, bertanggung jawab dengan perilaku yang kita lakukan. Itu saja firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama diingatkan, gak hanya adik-adik aja, kakak adik, kakak-kakak PA yang lain juga diingatkan untuk ayo kita sama-sama melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, baiklah, setelah itu kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi untuk merespon firman Tuhan hari ini, yaitu Cinta Akan Yesus. Mari kita berdoa, ya. Kita mau berdoa, sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk kami mau berbuat baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau bertanggung jawab Tuhan atas perilaku dan perbuatan yang kami lakukan. Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan kami dalam seminggu ke depan. Tuhan berkati kami agar kami dapat melakukan perbuatan yang baik juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, agar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, Kakak Dep mau ada tugas untuk kalian. Sekarang Kakak Dep minta untuk adik-adik menuliskan
maksimal. Maksimal itu berarti paling banyak ya, paling banyak 5 perbuatan baik apa saja yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kakak Dep tunggu jawabanmu di WAG grup orang tua sampai pukul 8 malam. Oke, selanjutnya Kakak Dep akan lanjutkan lagi kepada Kak Talita dan Kak Rima, silakan. Adik-adik, mari memberikan persembahan kepada Tuhan denganlah nas Alkitab dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 263 bait yang pertama, Ku berikan kidung baru. Ya Tuhan, berkati persembahan kami yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati majelis mengelola persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita masuk dalam warta PLK. Bagi adik-adik yang sudah meminta nilai agama, adik-adik boleh ambilkan di gereja. Dan yang kedua, ibadah minggu depan masih melalui channel YouTube. Terima kasih untuk warta PLK-nya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kali ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk firman pada hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di kehidupan kami. Dan Kau berkati setiap aktivitas kami yang kami akan lakukan ya Tuhan. Dan berkati juga untuk minggu yang akan datang kami boleh beribadah kembali. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.